Presentasi kelompok 5, mata kuliah bisnis Syariah, jurusan ekonomi dan bisnis. Ola Kurniawati dan Valda Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, kelas manajemen B, akan menjelaskan tentang proses perilaku konsumen untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis syariah. Pembahasan yang akan kali ini dibahas yaitu 1. Pengertian perilaku konsumen. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketiga, proses pembentukan perilaku konsumen. Yang keempat, mengenali perilaku konsumen. A. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadikan konsumen untuk mengambil keputusan melakukan pembelian. Ketika konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau produk jasa, seorang konsumen terlebih dahulu memikirkan barang yang akan dibeli. Pertimbangan ini mulai dari harga, model, bentuk, kemasan, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. A. Faktor kebudayaan. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar, karena budaya akan membentuk suatu anak untuk mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. B. Faktor sosial. Seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang tersebut. Kelompok acuan ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok primer, yaitu keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Kemudian kelompok sekunder, yaitu keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, dan cara seseorang untuk terpengaruh pada suatu kelompok tertentu dibedakan menjadi kelompok aspirasi dan kelompok disosiasi. Namun C, yaitu faktor pribadi. Sepanjang hidup seseorang akan membeli barang dan jasa yang berbeda-beda. Kebutuhan dan selera akan berubah berhubungan dengan usia seseorang. Pekerjaan seseorang akan sangat berpengaruh pada pola konsumsinya. Maka para pemasar harus mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan dengan minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa. Ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. D. Faktor psikologis, yaitu motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada saat tertentu. Kebanyakan dari kebutuhan yang ada tidak cukup kuat untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi. C. Proses pembentukan perilaku konsumen. Mengenai masalah. Biasanya, konsumen membeli atas dasar kebutuhan, keinginan, atau kepentingan yang dihadapi. Karena timbul pengenalan masalah ini, kemudian konsumen akan mengetahui manakah produk yang harus dibeli. Selanjutnya, pencarian informasi. Dalam proses ini, konsumen akan mencari tahu sumber atau informasi untuk menyelesaikan masalahnya. Dari sini, kembali lagi pada faktor perilaku konsumen, yaitu internal dan eksternal. Konsumen dapat mencari informasi ini dari diri sendiri maupun diri orang lain. Mengevaluasi alternatif. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, proses selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif yang ada. Dari sini, konsumen akan memilih produk mana yang dapat menjadi penyelesai masalah yang dihadapi. Selanjutnya, keputusan pembelian.
Setelah mengevaluasi dan mempertimbangkan alternatif yang ada, selanjutnya adalah tahapan keputusan pembelian, di mana konsumen akan memutuskan produk mana yang akan dibeli. Selanjutnya, evaluasi setelah pembelian. Di proses ini, konsumen akan menilai mengenai produk yang telah digunakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, memuaskan, atau justru mengecewakan, sehingga mempengaruhi juga pada tindakan selanjutnya terkait pembelian. Selanjutnya, cara mengenali perilaku konsumen. Sebagai produsen, mengenali perilaku konsumen sangatlah penting. Dengan demikian, produsen dapat membuat produk sesuai dengan target konsumen, di mana menyesuaikan dengan perilaku serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen hingga membeli. A. Pendekatan sains pemasaran. Abraham Maslow mengenai hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan matematika. Pendekatan sains pemasaran ditunjukkan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh dari strategi marketing terhadap pemilihan dan pola konsumen. Yang B yaitu pendekatan interpretif, dilakukan dengan observasi mendalam, mengamati, wawancara, hingga fokus group discussion. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan tentang adanya makna dari suatu produk untuk para konsumen. C. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dilakukan dengan tujuannya adalah untuk menguji hipotesa dari penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian mencari pemahaman tentang proses dari konsumen, menganalisa beberapa informasi untuk kemudian membuat keputusan. Dari awal dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan ilmu tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi untuk memilih, membeli, dan menggunakan dan mendapatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman. Pertimbangan ini mulai dari harga, model, bentuk, kemasan, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut. Status adalah suatu kedudukan seseorang yang diperoleh dari peran yang dimiliki, maka akan membeli barang dan jasa yang berbeda-beda. Ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Konsumen akan menilai mengenai produk yang telah digunakan. Proses selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif yang ada. Konsumen dapat mencari informasi ini dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dari awal sampai akhir mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe Teman Teman.